Selamat pagi sahabat Bahari. Berdasarkan data tahun 2020, Indonesia memiliki hasil produksi perikanan tangkap sebesar 7,53 juta ton yang terdiri dari 92,68% dari perairan laut dan sebesar 7,32% dari perairan umum daratan. Kegiatan melaut sendiri bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tidak jarang dalam proses tersebut, kualitas ikan hasil tangkapan nelayan menurun akibat proses penyimpanan yang kurang maksimal. Untuk menjaga kualitas ikan tetap segar sampai di daratan, sebagian besar nelayan hanya memanfaatkan es balok dalam penyimpanan ikan hasil tangkapan. Namun penggunaan es balok sendiri memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjaga kesegaran ikan, sehingga proses melaut tidak bisa dilakukan dengan waktu yang lebih lama. Pemerintah melalui KKP terus mendorong pengembangan dan inovasi teknologi dalam upaya penanganan ikan hasil tangkapan agar tetap segar sampai di tangan konsumen. Salah satu upaya yang telah dilakukan yakni melalui penelitian terapan yang dilakukan oleh Politeknik AUP dengan inovasi mesin slurry ice mendukung upaya aplikasi rantai dingin dalam penanganan ikan hasil tangkapan. Seperti apa konsep penelitian terapan mesin slurry ice ini dan bagaimana cara pengaplikasiannya? Dosen semester genap tahun akademik 2020-2021 Program Studi Permesinan Perikanan Politeknik AUP, Bapak Catur Erik Partono, API MRE akan menjawabnya pada learning session Jumat ini bersama saya, Renaldi Indra. Saya akan langsung menyapa Bapak Catur yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Aldi. Terima kasih sudah bergabung secara live stream bersama Politeknik AUP TV. Bapak bisa disampaikan bagaimana pengaplikasian dari mesin slurry ice ini dan apa saja manfaat dari penggunaan ice slurry untuk ikan hasil tangkapan. Kami persilakan Bapak. Iya, sebenarnya slurry ice ini sudah lama ada di luar negeri, terutama di negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman, Eropa. Kenapa itu ada? Karena memang slurry ice itu untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang ada pada es konvensional atau seperti es balok dan sebagainya. Jadi kelemahannya es balok itu mesin yang harus kapasitas besar untuk membuatnya, kemudian harus memerlukan mesin tambahan untuk menghancurkan es baloknya, kemudian teksturnya itu kalau walaupun dihancurkan dia akan es balok itu akan cenderung tajam. Jadi ikan-ikan yang tidak punya sisik seperti ikan tuna, ikan tenggiri, cumi-cumi, dan tongkol dan cakalang dan sejenisnya itu akan cepat rusak kulitnya karena terkikis es yang tajam. Jadi apalagi dengan kondisi di atas kapal yang berombak, tentunya akan merusak kulit dan bisa menghancurkan kalau memang ombaknya terlalu besar. Jadi kerugian untuk potensi kerugian untuk hasil tangkap itu sangat besar jika menggunakan es balok. Jadi makanya ada slurry es itu untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang ada pada es konvensional. Jadi slurry es itu menggunakan air laut, jadi mudah didapat, tidak harus dengan air tawar yang bawa dari darat, terus dengan dimensi mesin yang kecil dia bisa naik kapal dengan ukuran yang kecil seperti 5 GT ke atas. Kemudian yang paling penting suhu slurry es itu lebih dingin dari es konvensional, jadi sekitar 3 sampai 5 derajat, sedangkan suhu es konvensional itu cuma 1,5 derajat, minus 1,5 derajat. Jadi dari bentuknya yang udah encer seperti jelly dan dia akan meresap ke bagian-bagian tersempit pada ikan, jadi proses pendinginan itu ada cepat. Kalau es biasa itu bisa 30 menit, dia pakai slurry es itu cuma 17 menit. Jadi lebih 30% lebih cepat untuk mendinginkan produk perikanan. Begitu Mas Aldi. Kami
Jadi seluruh es itu saya riset mulai tahun 2018 di workshop Sekolah Tinggi Perikanan, bekerjasama dengan dosen dan taruna tentunya. Dan ini produk yang pertama kita bangun sejak 2018, dan ini es bentuk mesin esnya. Jadi modelnya kita kapasitasnya 1 ton, dan per 20 menit itu menghasilkan 30 liter es kristal, es slurry. Jadi tadi keunggulan es slurry kita udah paparkan di paparan sebelumnya, yaitu dimensi mesinnya yang kecil, terus wattnya yang kecil mampu membuat 1 ton es slurry, sedangkan untuk watt yang sama itu untuk es balok itu cuma dapat 300 kilo per hari. Dan slurry es lebih cepat dalam mendinginkan produk, terus tidak merusak ikan, tidak memerlukan alat-alat yang lain, langsung dikocorkan ke ikan, bahan baku air laut, dan bisa penggerak mesin diesel dan penggerak mesin listrik. Dan ini kami buat dalam kapasitas yang lebih besar, 2 ton. Ini ada di workshop Sekolah Tinggi Perikanan. Yang ini kita bikin ketiga. Jadi ini kita bikin mesin yang ketiga, pesanan dari Universitas Indonesia, Fakultas Teknik. Dia juga sedang meriset slurry es. Jadi kita ada kerjasama juga dengan Universitas Indonesia dan LIPI Cibinong. Jadi mesinnya itu dipesan oleh kedua lembaga riset tersebut. Ini mesin yang keempat. Mesin yang keempat saya bikin dengan standar teknologi 4.0, jadi 4.0. Jadi mampu dikontrol lewat Android. Jadi kontrol, kita bisa ngontrol mesin dengan IoT. Jadi mesin bisa, ketika ada kendala kita mudah mengatasinya karena semua troubleshooting sudah masuk dalam aplikasi. Jadi kemungkinan untuk mengatasi masalah itu bisa secara mandiri. Jadi tidak tergantung lagi dengan teknisi. Semua sudah ada troubleshooting-nya, bisa ditanganin sendiri dan lebih mudah untuk pemrosesan, akhirnya bisa memperpanjang umur mesin. Ini hasil esnya. Ya, ini bentuk esnya. Jadi sangat lembut, dan suhu esnya ini bisa -3 sampai -5. Ini mesinnya bersama taruna kita coba. Kita ulang, ya. Jadi sangat lembut. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang ini adalah mesin berpenggerak diesel. Jadi tadi penggeraknya dengan listrik, sekarang diesel. Jadi dengan penggerak mesin diesel ini, nelayan yang tidak punya mesin dinamo di atas kapalnya dapat menginstal mesin ini dengan cukup dengan solar, dia bisa membuat es di atas kapal. Jadi tidak tergantung lagi membawa es yang di darat. Videonya seperti ini.
kapasitas tadi. Oke, setelah tadi mesinnya kita ke hasilnya. Jadi hasilnya ini kita coba di workshop mesin, kita taruh esnya di dalam cool box dan kita coba ditutup, kita coba teliti sampai 7 hari. Jadi sampai 7 hari itu dari awalnya suhu es minus 4,7, setelah 7 hari kita buka masih minus, jadi minus 2 tapi tanpa beban, maksudnya tanpa ada ikan di dalamnya, es aja. Jadi kemungkinan untuk digunakan alat transportasi pengganti dari es balok sangat memungkinkan karena kita kemungkinan 3 hari dengan ada esnya itu masih minus, jadi masih dingin. Jadi cukup untuk menjaga kualitas ikan. Nah, cara memperlakukan untuk es duri itu bentuknya cair, dengan dipompa aja dia akan langsung dikocorkan ke dalam ikan dan ikannya akan cepat dingin dan cepat sampai suhu 0. Jadi ikan fresh itu antara suhu 0 sampai 5. Jadi tetap terjaga kefreshannya. Kapal ataupun di pelabuhan perikanan. Jadi ikan ditaruh di basket begini, kemudian dicor aja pakai slurry es. Jadi untuk mempertahankan suhu ikan di kisaran 0 sampai 5 derajat, kita dikocorkan es slurry-nya ke tiap-tiap produk. Nah, ini es slurry kelebihannya juga mempertahankan warna ikan atau kecerahan ikan. Jadi kalau pakai air laut, itu ikannya akan tetap cerah. Ada warna merahnya, hijaunya, birunya seperti di ikan tenggiri, itu akan tetap ada karena pakai air laut. Kalau pakai air tawar, dia akan pucat warnanya. Kayak cumi itu akan berbentuk pucat, akhirnya kurang menarik. Jadi kalau pakai air laut, akan kefreshannya itu dan warna tekstur ikan itu akan terjaga. Kita juga udah sosialisasi di KUD Mandiri Mina di Blanakan. Jadi sosial bergerak kita di sana karena kita menjumpai di pelelangan itu seperti ini. Jadi ikan ditaruh di dalam lantai dan tanpa pengesan, tanpa kelihatan tidak higienis, dan kemungkinan PR bagi kita semua di dunia perikanan untuk membuatkan proses pelelangan ikan yang lebih terjamin cold chain-nya dan higienis. Nah, ini untuk desain di pelabuhan, kita juga udah ada desainnya untuk stationary namanya. Jadi pembuatan slurry es itu dalam pelabuhan ataupun tempat kapal-kapal mengisi perbekalan, mungkin perbekalnya ada es slurry juga di dalam kapalnya. Jadi tinggal merapat seperti pom bensin, kita isi kapalnya dengan es slurry yang tersedia di pelabuhan-pelabuhan. Iya, ini proses pembuatan SAP, jadi proses pembuatan as untuk dudukan pisau pada penyayat es di dalam. Jadi ini prosesnya menggunakan mesin milling. Jadi mesin milling ini mesin perkakas yang harus dikuasai tiap-tiap taruna jurusan mesin, cara penggunaannya, cara pengoperasiannya. Jadi sekaligus mengajarkan pembuatan mesin secara keseluruhan, taruna juga mendorong mereka bisa mengoperasikan mesin-mesin yang diperlukan untuk membuat mesin slurry es tersebut. Jadi ini untuk membuat pisau penyayat pada drum evaporatornya slurry es. Ini taruna semester akhir, dia mengambil judul KIPA untuk pembuatan mesin slurry es, dan
dan automation-nya. Jadi ini lagi merakit kabel-kabel yang untuk sistem automasinya yang standarnya Industri 4.0. Jadi ini kita kasih pelajaran juga untuk cara merakit kabel-kabelnya. Jadi box panelnya harus mereka kuasai juga, begitu. Ya, ini Taruna semester akhir lagi membuat kipa. Kipanya dia ini memasang pisau penyayat es. Jadi mereka lagi setting untuk dudukan pisau penyayat es. Ya, ini memasang pompa. Ada connection pompa yang perlu dipasang. Nah, pompa itu akan menyedot air laut dan mengisi drum yang akan diproses menjadi es. Jadi Taruna mengkoneksi aliran listrik untuk suplai arus ke pompa penyedot air. Ya, ini persiapan mengelas untuk perpipaan aliran freonnya. Jadi lagi persiapan untuk mengelas. Ya, ini Taruna semester akhir juga tahun ajaran 2019. Ini Taruna Hakim Abdul Hakim ya, lagi menyambung kabel untuk disetting ke box panel. Ini bersama Bupati Pangandaran, alumni AUP Angkatan 22 kalau nggak salah, kita demo di aula dalam rangka silaturahmi halal bihalal. Kita demokan mesinnya dan responnya sangat positif dari Pak Bupati. Semoga bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, ini membuat dudukan mesin. Jadi ini frame-nya dari awal ini, jadi dudukan untuk rancang bangun mesinnya. Ini dudukan mesin kita mencoba untuk dilas, diikuti dengan Taruna. Ya, ini pengelasan dudukan mesin dilakukan di workshop teknologi mekanik Poltek AUP. Ya, ini pembuatan yang tadi evaporator, jadi merangkai pipa-pipa ke dalam drum dan kemudian dilas. Ini pekerjaannya juga dilakukan oleh Taruna. Ini sama tadi pemasangan per kabelan, jadi kabel-kabel kontrol kita pasang dalam panel box. Kalau ini lagi trial, kita lagi percobaan mesin, sama Taruna juga kita dampingin. Sama tadi pengelasan pipa-pipa evaporator. Nah, ini produk jadinya, evaporator setelah dilas, kita sudah rakit, siap untuk dipasang dalam mesin. Perakitan pipa evaporator. Ya, ini masih penyambungan pipa-pipa freon disambung dan dilas. Dilakukan oleh Taruna. Nah, ini pengelasan untuk dudukan sensor suhu dalam drum ya, sensor suhu. Sensor suhu dalam drum ya, sensor suhu. Baik Bapak, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan pertama dari Nisawati, apakah penggunaan ice slurry terhadap hasil tangkapan mempengaruhi harga dibandingkan dengan penggunaan es balok saja? Langsung dijawab ya Pak ya. Ya, secara teori sudah banyak percobaan riset dan es balok, antara es balok dan es slurry itu, kelebihan es slurry itu di temperatur.
suhunya dia bisa lebih dingin dari es balok. Jadi karena suhunya lebih dingin dan teksturnya lebih lembut, dia lebih cepat mendinginkan ikan. Jadi itu dari risetnya udah banyak. Jadi kecepatan suri es itu kalau dihitung dengan menit, 17 dari suhu ikan ke 0 derajat itu dengan waktu 17 menit. Sedangkan es balok itu 25 sampai 30 menit baru mencapai suhu 0. Nah, kelebihannya kan jelas lebih murah karena dia menggunakan air laut dan langsung didapat dari atas di kapal, tidak harus membawa air tawar. Kedua, tidak perlu lagi untuk mesin pencacah es atau crusher es. Jadi itu diadakan karena esnya sudah lembut. Yang jelas lebih efektif karena mungkin kalau walaupun tidak punya mesin crusher harus digebukin pakai orang-orang, itu kan lebih memakan waktu dan tenaga sepertinya seperti itu. Untuk harga jelas lebih murah karena dimensinya mesin bisa lebih kecil dan pengoperasiannya mudah. Pasti kalau dihitung es itu HPP-nya es balok itu 500, kita bisa 300 rupiah HPP untuk setiap pembelian mesin dihitung dari hasil penjualan. Gitu. Gitu Pak Aldi, dari hasil penjualan. Gitu. Gitu Pak Aldi. Yang kedua dari Bambang Wijanarko, apakah mesin slurry ice ini dapat digunakan oleh sebagian besar kapal-kapal nelayan di Indonesia? Atau adakah ukuran tertentu kapal yang dapat memuat mesin slurry ice ini? Ya Pak, slurry ice itu bisa naik di atas kapal, iya, karena ukurannya cuma 1x1 dan bisa naik di atas kapal dengan lebar kapalnya pun di atas 1 meter. Dan kemungkinan itu lebar kapal di lebih dari 1 meter itu kapal-kapal yang 5 GT-an ke atas, 5 gross ton dengan bobot 5 gross ton ke atas. Jadi kapal yang mempunyai berat 5 GT itu akan masuk mesinnya. Karena mesin kita cuma ukurannya 1 meter kali 1 meter, jadi bisa naik ke atas kapal, bisa dioperasikan, dan ya sangat memungkinkan untuk dibawa di atas kapal-kapal kecil berukuran 5 gross ton. Dengan harapan kita sudah meriset mesin-mesin tersebut dengan harapan dapat diaplikasikan ke nelayan, karena memang nelayan sekarang terutama di Indonesia Timur itu sangat kekurangan es untuk kebutuhan mereka masuk ke standar cold chain ya. Jadi habis tangkap harus ada perlakuan es. Itu untuk pengembangan lebih jauh sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk sama-sama menyupport hasil riset dari sekolah-sekolah kami, sehingga memang riset ini adalah riset tepat guna. Mudah-mudahan kedepannya sanggup membantu nelayan untuk meningkatkan tahap hidup mereka, karena esnya produknya sangat terjamin mutunya, akhirnya harga jualnya juga semakin tinggi, akhirnya mereka dapat mengambil profit, sebuah keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Gitu Pak. Sahabat Bahari, jawaban Bapak Catur tadi atas pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dalam learning session minggu ini. Bapak Catur, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung dalam learning session Politeknik AUP. Saya, Reynald Indra, mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari dalam learning session Politeknik AUP, dan salam AUPW.